Tradisi yang sampai hari ini yang bisa kita ambil dari Maghribi Maroko itu apa? Program ngapal Quran untuk anak-anak kecil. Makanya didirikan namanya Darul Quran. Darul artinya rumah, Quran rumah Quran. Sekolah non formal. Sore-sore menjelang asar ke azan maghrib, anak-anak bawa lauh namanya. Lauh adalah semacam triplek tapi terbuat dari batu tulis. Adik-adik saya yakin tidak ada yang pernah menulis di batu tulis, tapi untuk emak kita, ayah kita, kakek kita mungkin pernah belajar di batu tulis. Dia bisa ditulis tapi nanti bisa dihapus, hilang, besok ditulis lagi, dihapus, semacam whiteboard. Tapi ini yang tradisional punya. Dan anak-anak di Maroko itu belajar dengan menggunakan lauh. Untuk apa? Mudah menghafal. Teknisnya guru membacakan bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, murid ikut semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Quran itu turunnya bukan kertas. Quran turun bukan dalam bentuk batu yang melayang-layang. Quran adalah suara Jibril didengar Nabi Muhammad, suara Nabi Muhammad didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'i, suara tabi'i didengar tabi'i, sampailah ke guru kita dan kita mendengar suara itu. Maka metode ini sampai hari ini masih berjalan. Namanya metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Enggak ada pakai tulisan. Dengar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tajwid nanti belakangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu kemudian setelah dia baca ditulis di lauh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama dia lihat, connect di kepalanya, dia lihat di mata, dia ingat di hati. Pertama lihat, hapus sedikit, tapi bayang-bayangan tulisan masih ada. Hapus masih ada, sampai akhirnya tulisan itu hilang, terhapus sama sekali. Tulisannya hilang tapi di kepala tetap ada. Metode menghafal Al-Quran sampai hari ini masih tetap terjaga. Jadi kalau ada yang studi banding metode menghafal Quran, ini salah satu yang bisa diambil dari negeri Maghribi, sampai hari ini menulis di batu tulis. Dan memang zaman Nabi SAW Al-Quran ditulis di 3 tempat. Pertama tulang onta, yang kedua batu yang ceper, yang ketiga pelepah korma. Pelepah korma itu pangkalnya lebar, dipotong, itu bisa ditulis ayat Quran. Yang kedua tulang onta. Tulang onta pada bagian pundak itu lebar, jemur kering, itu bisa untuk alat tulis. Dan batu tulis. Sampai hari ini masih mereka pakai. Metode itu baik. Kalau kita tidak punya batu tulis, mungkin pengganti batu tulis whiteboard bisa. Dan saya setiap ditanya, Ustadz, gimana cara menghafal yang baik? Pertama, hafal. Kalau saya pribadi, pagi, subuh, menjelang sholat subuh atau setelah sholat subuh, karena otak kita masih fresh, masih segar. Hafal dulu. Setelah selesai itu tulis. Ambil whiteboard kecil, tulis. Kalau kita menghafal cepat, tapi ketika dibaca pelan hilang. Dengan menulis, sekali menulis kualitasnya bisa 10 kali hafalan cepat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu disuruh jadi imam maju ke depan, tabarakallah, hilang dia. Karena baca cepat dengan baca pelan beda. Tapi ketika orang menulis, maka menulis itu pelan. Tabarakalladzi. Makanya ujian Al-Azhar